Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Ibu berharap tentunya anak-anak semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak telah belajar aturan di ruang tamu dan aturan di kamar tidur. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, aturan di kamar mandi. Kita masuk pada pembelajaran 3 ya anak-anak, halaman 25 sampai dengan 35. Mari anak-anak, kalian siapkan buku kalian, kita siap untuk belajar bersama. Hari ini kita akan belajar muatan matematika dan bahasa Indonesia. Untuk yang bahasa Indonesia hari ini, kita akan membaca teks bacaan yang berisi ungkapan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kita akan belajar menyusun gambar acak menjadi urutan gambar yang benar. Setelah nanti gambar yang acak kita urutkan, kita akan membuat cerita sederhana berdasarkan gambar-gambar tersebut. Lalu untuk yang matematika, kita akan menyebutkan contoh benda berbentuk kubus dan berbentuk balok. Ya, anak-anak, mandi secara teratur tentunya akan membuat badan kita menjadi bersih dan segar. Biasanya kita mandi 2 kali dalam sehari, pagi dan sore hari. Mandi pagi dilakukan pada pagi hari sebelum memulai melakukan berbagai kegiatan. Kemudian mandi sore dilakukan pada sore hari atau ketika kita telah selesai beraktivitas dari luar rumah. Apakah anak-anak sudah mandi secara teratur? Kita harus mandi secara teratur ya anak-anak, untuk menjaga tubuh kita tetap bersih. Walaupun anak-anak tetap di rumah saja, tentunya anak-anak juga harus rajin mandi. Harus tetap mandi secara teratur. Sekarang kita akan mendengarkan pengalaman Melati tentang kebiasaannya bangun pagi. Mari anak-anak kalian simak di halaman 26 sampai dengan 28. Ibu akan membacakannya ya. Mandi pagi. Keluarga Melati memiliki kebiasaan bangun pagi. Setelah bangun tidur, mereka melakukan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing. Pak Sigit menyiapkan kendaraan yang akan digunakan untuk bekerja. Bu Ratih menyiapkan sarapan. Bintang, Melati, dan Mentari merapikan kamar masing-masing. Setelah selesai melakukan tugas-tugasnya, mereka segera mandi. Kamar mandi keluarga Melati selalu dijaga kebersihannya. Membersihkan kamar mandi mereka lakukan secara bergiliran. Bak kamar mandi selalu bersih dan lantainya pun tidak licin. Melati dan keluarganya mandi secara bergiliran. Ketika Melati mendapat giliran mandi, ia merasa senang. Melati senang karena ia dapat segera membersihkan badannya. Mula-mula Melati menyiram badannya dengan air menggunakan gayung. Melati lalu menggosok badannya menggunakan sabun mandi dan membilasnya sampai bersih. Tak lupa Melati menggosok gigi. Setelah selesai, Melati segera mengeringkan badannya menggunakan handuk. Mentari, sekarang giliranmu mandi, kata Melati. Asik, sekarang aku bisa bermain air dan sabun, kata Mentari. Belum lama Mentari mandi, tiba-tiba Mentari menangis dan meminta tolong. Ada apa Mentari? Tanya Bu Rati sambil menghampiri Mentari. Mataku terkena air sabun, Ibu,
Pedih sekali, jawab Mentari. Lain kali, mandilah dengan benar, Mentari, kata Bu Rati. Iya, Bu. Mentari minta maaf dan berjanji tidak akan bermain sabun lagi saat mandi, kata Mentari. Iya, Mentari, Ibu senang mendengar janjimu, jawab Ibu. Mulai saat itu, Mentari tidak pernah bermain air sabun lagi saat mandi. Ya, anak-anak, kita sudah mendengarkan pengalaman, kegiatan Melati dan keluarganya saat pagi hari. Mereka semua mandi pagi dengan bergantian. Kita melihat saat di kamar mandi, saat mandi Mentari memainkan sabun, sehingga matanya terkena air sabun dan sangat pedih. Untuk itu, kita harus menjaga keselamatan ya anak-anak, baik di kamar mandi saat kita mandi. Agar kita terhindar dari kecelakaan di kamar mandi, maka kita harus mematuhi aturan-aturan keselamatan di kamar mandi. Apa saja kira-kira aturan-aturan yang dapat kita laksanakan agar dapat menjaga keselamatan di kamar mandi? Misalkan, menggunakan air seperlunya. Ketika anak-anak mandi atau menggunakan air, tentunya anak-anak tidak boleh boros. Anak-anak ingat untuk mematikan keran setelah anak-anak selesai mandi, agar airnya tidak bertumpahan dan juga agar kita menghemat energi. Kemudian, anak-anak tentunya saat di kamar mandi tidak bermain sabun dan sampo. Karena jika anak-anak bermain sabun dan sampo, maka bisa saja terkena mata. Dan mata kita dapat menjadi pedih. Lalu, anak-anak juga ingat untuk meletakkan peralatan mandi pada tempatnya. Ketika anak-anak sudah menggunakan sikat gigi, anak-anak letakkan kembali di tempat sikat gigi. Atau ketika anak-anak menggunakan sampo, maka diletakkan kembali. Kemudian anak-anak harus membersihkan bak dan lantai kamar mandi secara teratur. Anak-anak bisa membantu mama papa atau siapapun untuk membersihkan kamar mandi di saat anak-anak mempunyai waktu yang senggang. Kemudian, anak-anak juga tidak boleh meninggalkan sampah-sampah pada kamar mandi, karena jika ada sampah-sampah atau anak-anak meninggalkan tisu sembarangan, hal tersebut akan membuat kamar mandi menjadi kotor. Nah, anak-anak, itulah beberapa aturan keselamatan di kamar mandi. Tentunya anak-anak mempunyai aturan-aturan yang lain saat anak-anak berada di kamar mandi. Saat di kamar mandi, kita menemukan berbagai macam benda. Seperti misalkan bak mandi, botol sampo, kemasan pasta gigi, kotak tisu, dan lain sebagainya. Coba sekarang anak-anak amati gambar-gambar berikut ini. Kita akan menentukan benda-benda mana saja yang berbentuk kubus. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar bagaimana bentuk kubus itu. Anak-anak perhatikan. Kubus merupakan salah satu bangun ruang, di mana bentuk kubus memiliki ruangan di dalamnya. Anak-anak bisa lihat pada gambar kubus merah dan kubus biru berikut ini. Kubus memiliki panjang sisi yang sama pada setiap sisinya, sehingga bentuknya seperti yang anak-anak lihat.
Nah, berdasarkan benda-benda pada kamar mandi yang kita lihat ini, mana sajakah yang bentuknya berbentuk kubus? Ya, benda-benda yang berbentuk kubus di antaranya berdasarkan gambar yaitu ada bak mandi. Kemudian ada kotak tisu, lalu kotak sabun muka, tempat sikat gigi, dan juga tempat sampah. Ya, anak-anak, berikut adalah contoh-contoh benda berbentuk kubus berdasarkan gambar. Ya, anak-anak, sekarang anak-anak kembali perhatikan gambar-gambar berikut ini. Tadi kita sudah menentukan benda-benda yang berbentuk kubus. Sekarang kita akan lanjutkan menentukan benda-benda berbentuk balok. Anak-anak, apakah masih ingat bagaimana bentuk balok? Ya, berikut merupakan gambar dari bangun berbentuk balok. Sekarang anak-anak tentukan, kira-kira gambar mana saja atau benda-benda mana saja yang bentuknya seperti atau menyerupai bentuk balok. Yang pertama yaitu ada sabun mandi. Kemudian tempat sabun, lalu kotak pasta gigi, kotak sabun cair, dan yang terakhir adalah bak mandi. Seperti pada gambar yang anak-anak lihat ya. Coba anak-anak tentukan benda-benda lain di sekitar anak-anak yang berbentuk balok. Anak-anak boleh mencari tahu, kemudian anak-anak sampaikan kepada pendamping anak-anak belajar. Tadi kita sudah menentukan benda-benda yang bentuknya balok serta kubus. Nah, anak-anak jangan lupa untuk melengkapi pada halaman 31 benda-benda yang berbentuk kubus. Kemudian anak-anak juga lengkapi pada halaman 32 yaitu menuliskan benda-benda yang berbentuk balok. Ini tidak perlu anak-anak kirimkan ke GC. Nanti untuk penilaian matematika, anak-anak mengerjakan soal di LMS Sokrates. Anak-anak jangan lupa ya untuk mengerjakannya pada tenggat waktu yang diberikan. Karena jika anak-anak mengerjakannya lewat dari batas tenggat waktu, maka soalnya sudah tidak dapat dikerjakan. Ya, anak-anak, kita lanjutkan menyusun gambar acak menjadi urutan yang benar. Sekarang anak-anak perhatikan gambar-gambar berikut yang masih acak. Gambar-gambar ini belum berurutan ya anak-anak. Kira-kira gambar mana yang menjadi kegiatan awal dari serangkaian gambar-gambar tersebut? Ya, yang pertama yaitu merapikan tempat tidur. Kegiatan tersebut tentunya biasa kita lakukan setelah bangun tidur ya anak-anak. Setelah merapikan tempat tidur, kemudian bergegas untuk mandi. Ketika mandi, anak-anak juga tidak lupa untuk menyikat gigi. Setelah bersih, lalu menyikat gigi, anak-anak tentunya berpakaian. Anak-anak menggunakan seragam. Setelah berpakaian, tidak lupa juga untuk menyisir rambut agar rambut tertata rapi. Setelah rapi,
Anak-anak pun siap untuk berangkat ke sekolah. Anak-anak tidak lupa untuk berpamitan terlebih dahulu. Ya, anak-anak, begitulah susunan gambar dari serangkaian kegiatan di pagi hari ya. Sekarang kita akan buat cerita berdasarkan gambar yang telah kita susun. Ibu akan memberikan contoh membuat cerita berdasarkan gambar yang sudah kita susun. Saat anak-anak membuat cerita, anak-anak boleh menentukan tokoh dari cerita tersebut, memberikan nama pada tokohnya, boleh nama siapa saja. Anak-anak tentukan sesuai jumlah pada gambar tersebut. Misalkan gambar yang kita lihat terdiri dari 2 tokoh, yaitu tokoh utama yang melakukan serangkaian aktivitas, kemudian ada seorang ibu ketika berpamitan. Nah, sekarang mari kita lihat ya ceritanya. Bintang anak yang rajin dan patuh terhadap aturan. Setiap bangun pagi, ia merapikan tempat tidurnya. Ia selalu mandi sebelum berangkat ke sekolah. Tidak lupa Bintang menggosok gigi. Setelah mandi, ia berpakaian menggunakan seragam yang rapi. Ia juga menyisir rambut agar rambut rapi. Sebelum berangkat, Bintang tidak lupa berpamitan kepada ibu. Bintang berangkat ke sekolah dengan penuh semangat. Ya, anak-anak, ketika anak-anak membuat cerita berdasarkan gambar, tentunya anak-anak bisa mengembangkan lagi cerita-cerita atau dari kegiatan-kegiatan pada gambar. Kemudian anak-anak tidak lupa untuk memberikan nama dari tokoh gambar tersebut. Nah, sekarang tugas anak-anak, amatilah gambar berikut ini. Terdapat 6 rangkaian gambar yang masih acak. Gambar tersebut ada di halaman 195, bagian lampiran buku tematik 2H anak-anak. Nanti gambar tersebut anak-anak gunting, kemudian anak-anak susun gambar tersebut menjadi kesatuan rangkaian cerita. Nah, setelah anak-anak gunting dan susun, anak-anak tempelkan di halaman 29 secara berurut. Setelah itu, anak-anak buatlah cerita berdasarkan gambar yang telah anak-anak susun pada halaman 30 buku tematik 2H kalian. Anak-anak kerjakan langsung di buku paket tematik, menulis ceritanya menggunakan huruf tegak bersambung. Anak-anak juga jangan lupa ya, ketika menulis harus memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Kemudian setelah itu anak-anak kirimkan ke Google Classroom. Selamat mengerjakan anak-anak. Ya, anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Anak-anak tidak boleh lupa untuk mengisi refleksi di halaman 34 dan melakukan aksi di halaman 35. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama hari ini. Tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.